Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung bulan Sa'ban dan insya Allah kita masuk bulan Ramadan. Selayaknya orang yang mau pertandingan atau orang yang mau perlombaan, ini biasanya yang atlet-atlet ini minimal mereka melakukan bootcamp atau TC atau pelatihan dan lain-lain. Minimal banget briefing gitu ya. Mau pertandingan apa saja. Urusan dunia itu mulai yang sepak bola, basket, badminton dan lain-lain itu minimal sebelum pertandingan itu briefing lah. Minimal banget kalau mau jadi juara. Nah, oleh karena itu kebutuhan akhirat tentu lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan perlombaan-perlombaan seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak banyak nanti waktu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan siang hari ini dengan targib kita minimal banget briefing untuk memenangkan perlombaan di bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar, mari kita dengarkan apa yang bisa kita persiapkan dan apa yang bisa kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, baik untuk perusahaan, untuk keluarga maupun untuk diri kita masing-masing. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk pada acara inti, yaitu akan ada tausiah tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdurrahman. Beliau selaku Direktur Umum Pondok Pesantren Tahfidz Diyaul Quran Sukoharjo, Direktur Umum Pondok Pesantren Al Husna Baki Sukoharjo, Direktur Umum Pondok Pesantren Tahfidz Diyaul Quran Kisi Sragen, dan Pembina Yayasan Amal Ikhwan Sukoharjo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman taslima mazida ma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat di antara tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang cinta kepada masjid. Amin. Kenapa demikian? Karena orang yang ketika di dunia mencintai masjid,
nanti di yaumul kiamah akan mendapatkan naungan dari Allah. Hari yang tidak ada naungan kecuali cuma naungan dari Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu Recording in progress. mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya senantiasa kandil kumandil dumateng masjid. Hatinya cemendel nang masjid. Bapak Ibu para jamaah, kalau kita ada barang yang ketinggalan di masjid ini, HP kah, kunci motor kah, ya. Tapi ingat dia, oh kunciku di sana, HP-ku di sana. Dia akan kembali mencarinya. Tidak ada yang kita miliki dari tubuh kita ini yang lebih berharga dibandingkan hati kita. Maka ibaratnya seseorang itu ketika hatinya tertinggal di masjid, artinya apa? Dia selalu rindu kepada masjid. Karena terbiasa memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, taklim dan seterusnya. Kesempatan siang hari ini kita berkumpul dan ini suatu rahmat yang besar ya Allah berikan kepada kita. Karena rahmat Allah itu banyak. Pokoknya 2, tapi cabangnya banyak. 2 itu yaitu yang pertama yang sering disebut dengan rahmatun ammah, rahmat yang sifatnya umum. Hidup, sehat, kita diwujudkan oleh Allah tanpa beli, gratis, mata, telinga, mulut, hidung. Ya Allah ciptakan diri kita dari suatu barang yang hina. Tidak ada telinganya, nggak ada mulutnya, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Apa itu? Air mani. Semua kita berasal dari itu. Dari asal usul yang sama. Tapi setelah diciptakan bentuknya beda-beda. Itulah kekuasaan Allah. Setelah diciptakan diberi bentuk yang serasi dan seimbang. Matanya di depan, telinganya di samping, tangannya di samping, kakinya di bawah dan di samping, bisa jalan dengan enak. Dan seterusnya. Setelah itu para hadirin, para jamaah, apakah diciptakan manusia ini cuma sekedar diciptakan sudah bebas gitu? Tidak. Allah menciptakan kita punya maksud. Dan maksud Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah. Jadi tidak ada yang menciptakan jin manusia kecuali hanya Allah. Tidak ada makhluk di alam semesta ini penguasa sebesar apapun yang mengaku aku telah menciptakan, tidak ada. Karena yang bisa mencipta cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini nikmat yang besar yang diberikan kepada kita, tetapi itu masih sifatnya rahmatun ammah, rahmat yang sifatnya khusus. Setelah itu para hadirin, Allah memilih di antara hamba-hambanya diberi rahmat yang khusus berupa iman, Islam, semangat beramal soleh, mengerjakan sholat. Itu rahmat. Karena dengan usaha apapun, sekuat apapun manusia, kalau dia tidak mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah, nggak akan mungkin dia bisa mengerjakan sholat. Apalagi nanti berpuasa. Ya. Maka para hadirin dirahmati Allah, ketika seorang hamba itu bisa beribadah kepada Allah, itu rahmat yang sangat besar. Dan sepantasnya kita itu merasa senang. Dan itulah yang pantas untuk kita senangi. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus.
Ayat yang ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan sebab mendapatkan anugerah dari Allah dan rahmatnya, ini rahmat yang khusus. Fabidzalika falyafrahu, untuk apa, dengan mendapatkan seperti itu dia bergembira, senang, bunga. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa itu harta? Yang sedon itu mboten bento bondo. Gitu. Hartanya nggak akan dibawa, mobilnya, rumahnya, istrinya, anaknya, kekayaan yang mereka kumpulkan ditinggal semuanya. Yang akan menemani dirinya adalah iman dan amalnya. Terus dibawa sampai nanti hari kiamat. Sampai dari sakaratul maut, di alam kubur, di padang mahsyar, nyebrang sirat, sampai masuk surga. Itu nggak lepas dari iman dan amalnya. Jamaah dirahmati Allah. Tadi disampaikan oleh Bapak Nanang bahwa kita itu berada di penghujung bulan Sya'ban. Saat ini menurut tanggal kita berada pada tanggal 28 Sya'ban. Nanti sore berarti masuk tanggal 29 Sya'ban. Otomatis besok sore pemerintah akan sidang isbat, menentukan kapan Ramadannya. Setelah dengan usaha seperti biasa pemerintah kita, Ru'yatul Hilal, dalam rangka melaksanakan sunnahnya Rasulullah, perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu sya'bana salasin. Rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan sudahilah Ramadanmu juga karena melihat hilal fitri. Kalau seandainya hilalnya tertutup, maka kata Nabi apa? Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Maka puasanya berdasarkan hadis ini kalau enggak hari Kamis, hari Jumat. Tinggal nanti nunggu pemerintah bagaimana mengumumkan. Ya. Bahkan Nabi kita melarang, la tasumu hatta tarawul hilal, wa la tuftiru hatta tarawhu fa in huma alaikum faqdurulah. Kamu jangan puasa sebelum betul-betul kamu melihat hilal. Dan kamu jangan menyudahi puasamu memang betul-betul kamu tuh lihat hilal. Kalau seandainya hilal tertutup, maka sempurnakanlah. Hadis juga sama, rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ya. Dalam hadis yang lainnya, rawahu al-Imam At-Tahawi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu idza jaa Ramadhanu fasumu salasin. Ketika Ramadan telah datang, puasalah 30 hari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditanya, kamu nanti puasa berapa hari? Kalau menurut Kanjeng Nabi, ketika Ramadan datang itu siapkan diri kita puasa 30 hari. Gak usah mikir 29 atau berapa. 30 hari, mantap. Illa ra'aitumul hilal qabla dzalik, kecuali sebelum 30 hari, artinya setiap tanggal 29 diadakan Ru'yatul Hilal, kok kelihatan, berarti puasamu cuma 29. Tapi asalnya kita diberi motivasi untuk 30. Bapak Ibu para jamaah, seneng gak kalau Ramadan itu datang? Seneng betul Pak? Bunga apa susah? Non? Bunga. Seorang muslim wajib seneng. Kenapa? Allah itu mau ngasih rahmat, masa enggak seneng? Gitu. Cuma memang apa yang akan diberi Allah ini enggak kelihatan oleh mata kita. Ampunan, pahala besar. Berbeda ketika jenengan dikasih hadiah 100 juta, ketok meger-meger, geleh-geleh. Gitu. Maka kalau manusia itu secara umum, apa yang mau dikasihkan, ya,
Kelihatan sama nggak kelihatan, lebih semangat yang kelihatan. Contoh, misalnya Telkom Solo ini mengadakan bakti sosial, pembagian sembako, pinjem alun-alun selatan atau utara, ngumpulin orang Surakarta 10.000 fakir miskin. Satu orang akan mendapatkan jatah 1 beras sekintal. Satu orang dapat beras 1 kintal. Plus gula pasir 5 kilo. Minyak goreng 5 liter. Brambangnya 5 kilo. Bawangnya 5 kilo. Endoknya sakrat. Nanti pulang kasih sangu lagi 1 juta. Banyak enggak tuh Pak? Beras 1 kintal. Gula 5 kilo. Brambang 5 kilo, bawang 5 kilo, minyak 5 liter, ya, endoknya sakrat, plus pulang diamplopi 1 juta, 1 juta. Dikasih pengumuman lagi, barang siapa 100 orang datang duluan, ditambahi amplop 1 juta lagi. Kira-kira pada nginep enggak? Nginep. Berasa sudah kelihatan ditumpuk-tumpuk di pinggir alun-alun. Loh kenapa? Karena kelihatan. Maka ketika Allah dan Rasulnya memberikan motivasi kepada kita, pahala memang gak kelihatan, tetapi itu nyata. Contoh misalnya orang sholat jamaah, dapat shaf yang pertama, Kanjeng Nabi paring pangandikan, lau ya'lamuna summa finida wa shafil awal. Kalau orang itu tahu, ngerti ganjarane, pahalane orang muadzin. Dan pahalanya orang sholat jamaah mendapatkan barisan depan sendiri. Tsumma la yajidu illa an yastahimu lastahamu. Kemudian untuk mendapatkan pahala itu harus diundi, di lotre. Pasti dia akan ikut undian. Aku ikut, nek ngerti. Sama ketika orang itu tahu pahalanya puasa, tidak ada orang yang gak puasa. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW selalu memberikan motivasi, targhib kepada siapa? Para sahabat. Seperti yang tercantum dalam sebuah hadis rawi Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasai, qala Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan. Para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Para sahabat bergembira menyambutnya, senang hatinya. Ya. Bahkan mereka orang zaman dahulu itu Bapak Ibu, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa. Kalau kita kadang kurang 2 hari masih belum ngeh. Mosok posoan nggak rong dino Mas? Kurang rong dino, tenang nih. Gitu. Orang dulu itu Pak, 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Apa yang diminta? Kanu yad'unallaha sittata ashhurin an yubalighum syahrul Ramadan. Mereka itu meminta kepada Allah 6 bulan, selama 6 bulan ini minta supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alias kasarnya urung pengen mati nek urung ketemu kalau Ramadan. Gitu? Loh, kenapa sampai seperti itu? Karena istimewanya bulan Ramadan. Sangat-sangat istimewa. Coba semua instansi Anda cek. Mereka pasti bikin spanduk marhaban ya Ramadan. Ya. Nanti bulan Syawal coba lihat. Beda. Atau bulan yang lainnya apa? Ada marhaban ya Dzulqa'dah. Walaupun itu bulan mulia. Tidak ada marhaban ya Rabiul Awal. Tidak ada. Tetapi untuk Ramadan khusus, Anda lihat semua instansi, pondok, sekolah bikin spanduk marhaban ya Ramadan. Karena memang Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Maka pertama Kanjeng Nabi bersabda, syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi oleh Allah. 1 bulan ini penuh berkah. Dan tingkatan keberkahannya itu beda-beda. Nanti kalau 10 hari terakhir lebih padat lagi berkahnya.
Dan lagi tadi Pak Nanang menyampaikan Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar ini paling padat. Ya. Akan saya jelentrehkan sebentar. Waktunya sampai jam berapa, Pak? Jam 1. Bebas sampai jam 3. Murah mungkin mboten sami dahar siang gitu. Salah luwe. Satu adalah bulan mubarak. Anda di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam, berkah semuanya. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mau beribadah. Kalau nggak mau beribadah, bagaimana mendapatkan berkah? Ketika Anda sahur, Kanjeng Nabi paling pangandikan tasaharu, sahurlah kalian fa inna bis sahari barakatun. Karena di dalam sahur itu berkah. Raketan sak puluhan, sak seruputan, sak cokotan sahur. Karena sahur itu juga membawa niat. Bulan Ramadan, puasa Ramadan kalau malam suruh niat. Beda dengan puasa sunnah. Ketika Anda sahur, itu sudah otomatis membawa niat. Loh, sahur ngapa Mas? Sahur kok ngopo? Ya poso. Kan gitu. Karena aniyatu al-qasdu. Niat itu tujuan kita itu loh, niat. Maka setiap amal kita yang kita sengaja itu sudah otomatis membawa nih. Tapi kalau amal nggak disengaja, nggak ada niatnya. Contohnya yang kepleset, jatuh, ya keblowo, itu nggak ada niatnya. Tapi ketika jenengan amal yang disengaja, mau ke masjid, mau wudhu, mau puasa, ya toh? Sahur itu sudah membawa niat. Yang kedua, Kanjeng Nabi paring pangandikan, iftaradallahu alaikum siyamah. Di bulan Ramadan ini Allah wajibkan kalian puasa. Bapak Ibu, kalimatnya wajib. Tetapi kalau Anda perhatikan, Anda praktekkan, antara puasa sunnah dan wajib itu sama. Sama apanya? Permulaan tidak boleh makannya, ya toh? Mulai fajar sidik kita tidak boleh makan. Baik puasa wajib ataupun sunnah, siangnya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jajan, nggak boleh hubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai sore maghrib. Summa atimu siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Malam artinya sampai maghrib. Maka sama. Tetapi sesungguhnya godaannya lebih besar puasa sunnah. Loh iso Mas? Karena puasa sunnah itu sedikit temennya. Kalau puasa wajib banyak temennya, mayoritas sak kantor puasa kabeh sing muslim. Gitu? Coba kalau puasa Senin Kemis. Lur, sate lur. Sate. Puasa ora. Puasa ora poso. Ya ta? Saya seneng duren, lur duren. Sak grup to. Usum duren. Lagi poso Kemis. Duh. Petengku luwe undangan makan duren. Ya. Ini puasa sunnah berat. Tapi kalau puasa wajib sebetulnya juga berat, tetapi karena temennya banyak jadi ringan. Dan pahalanya lebih besar. Dalam surat Al-Baqarah 183 Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat dan seterusnya. Hei orang-orang yang beriman, ingkang dipun timbali sinten tiyang mukmin. Bukan ayuhan nas, ndak. Ya. Orang yang beriman. Loh kenapa? Karena memang untuk mendapatkan pahala ibadah apapun termasuk puasa syaratnya iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa
Ramadan dasarnya iman, aku muslim. Iki Ramadan diperintah karo Gusti Allah. Ya, kon poso sesasi utuh. Allah telah memberikan saya nikmat 12 bulan. Diminta 1 bulan saja untuk puasa. Itu pun sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat. Masuk cek diinyang neh. Ada enggak Pak orang Islam yang kalau siang hari itu masih makan, minum? Ada enggak? Banyak. KTP-nya Islam. Ramadan. Tapi dia berani serupat-seruput. Gitu, telap-telap. Plus kecas-kecis. Ramadan. Aku ini Islam. Kenapa? Karena mungkin belum tahu keutamaan puasa Ramadan. Atau karena enggak takut ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang telah beri nikmat. Padahal kalau seandainya Allah cabut seketika kun fayakun, mati, kelesek. Gitu? Maka celaka. Bapak Ibu, yang kedua tadi apa? Diwajibkan puasa. Sekarang motivasi untuk berpuasa. Hikmah dibalik diwajibkannya puasa. Di antaranya adalah 1. Allah akan menyediakan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Ayatnya panjang. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Dan seterusnya sampai ayatnya was-shaimina was-shaimat. Akhirnya ayat dan orang-orang yang puasa laki-laki perempuan. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuk orang yang berpuasa di antaranya 1, ampunan. 2, pahala yang besar. Ya. Jadi orang yang berpuasa ini sesungguhnya akan diampuni dosanya. Dibersihkan dosa-dosanya. Ya. Dari kata Ramadan yarmudu itu artinya membakar. Ahroko. Apa yang dibakar? Dosa. Bagi siapa? Yang mau puasa. Gitu. Ketika kita berpuasa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini 1. Yang kedua, akan disediakan pahala yang besar. Wa ajrun azima. Seberapa besarnya Bapak Ibu para jamaah? Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu batasannya pahala puasa. Malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu. Kalau amal yang lainnya, jenengan sholat jamaah 27 derajat. Jenengan baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Jenengan sedekah dilipat gandakan menjadi 10 sampai 70 sampai 700. Jenengan sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali sholatan. Sholat di Masjid Nabawi sholatan. Jenengan sholat memiliki kedaping 1000. Ya. Maka kepadatan pahala di sana itu lebih padat. Ya, kalau diuraikan, kita harus sholat di sini sebanyak 1000 sholatan. Anda sholat di Masjidil Haram, pahalanya, keutamaannya tikel ping 1.000, 100.000 kali sholatan. Di sana saat sholatan, di sini harus 100.000 kali sholatan. Tetapi itu ada hitungannya. Puasa enggak. Dalam hadis qudsi rawahu al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Seluruh amal anak Adam itu ada batasannya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalas pahala puasa karena puasa itu hanya untukku. Ya. Masya Allah, ini keutamaan dan besarnya pahala puasa.
Ya. Yang ketiga, memotivasi kita puasa. Orang yang berpuasa itu akan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Telkomsel ini jangkauannya sampai mana, Pak? Seluruh dunia. Kalau roaming ya. Belum kan? Anda puasa, Anda akan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Berapa kalau dihitung? Dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja. Syaratnya apa? Fi sabilillah. Apa itu Pak fi sabilillah? Di antara maknanya adalah puasa yang Anda kerjakan ikhlas karena Allah. Plus puasa itu ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Senin, Kemis, poso Daud, Yaumul Bid, poso Arafah, ya, poso Yaum Asyura, 6 dinten bulan Syawal, termasuk Ramadan. Baru dapat sehari, pasti Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka. Sejauh berapa jaraknya? Kalau diukur orang jalan kaki sejauh 70 tahun. Sabeina kharifan masirata sabeina aman. Wong mlaku suwene 70 tahun. Sampai mana coba? Orang jalan kaki selama 70 tahun sampai mana coba? Kalau hitungan saya, Pak, perkiraan saya, bisa salah bisa benar. Itu ngelilingi bumi 14 kali. Ya kok bisa ngitung, Mas? Hitungnya kok ngendi? Gini. Dulu pernah ada orang Indonesia jalan kaki ke Mekah. Niatnya haji. Jalan kaki. Selama 1 tahun. Indonesia, Arab Saudi, itu jarak tempuhnya dibuat rata-rata sekitar 10.000 kilo. Kalau sudah 10.000 kilo, berarti sudah 1/4 bumi. Karena kelilingnya bumi ini menurut Mbah Google, yang buka berapa kelilingnya bumi, celing di Google akan tertulis 40, sekian kilo, 40.000, sekian kilo, ya, 40.000 kilo. Berarti kalau Anda jalan kaki sampai Arab Saudi itu sekitar 1/4 bumi. Berarti Anda kalau ingin mengelilingi bumi butuh waktu sekitar 4 tahun. Saya bulatkan 5 tahun saja. Ya, untuk makan, untuk tidur dan sebagainya. Gitu. Kayak gampang mau. Nah, perkiraan saya. Bukan ahli ilmu, bukan. Perkiraan saya. Cara bodon kula. Dibuat 5 tahun. Ya. Berarti kalau 5 tahun orang jalan kaki selama 70 tahun, tinggal bagi 70 bagi 5 berapa? 14. Itu baru sehari loh, Pak. Bagaimana kalau puasa 30 hari? 29 hari, 14 kali 30 sama dengan 420 kali putaran bumi. Masya Allah. Ya toh? Sangat jauh. Maka dalam hadis lain, rawahu al-Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama bainas samai wal ardi. Orang puasa baru sehari akan dijauhkan dari neraka, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Ini 30 dino. Langit bumi ping 30. Masya Allah. Maka orang puasa itu akan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Dan itu nikmat yang terbesar. Ya. Karena orang masuk surga itu ada 3. 1, orang yang masuk surga tanpa hisab. Penak niku. Tanpa hisab, tanpa adab. Ora dihitung amale, ora disiksa. 1. Sing paling penak niku. Nomor 2, wong mlebu surga dihisab sik. Ning digampang nih. Orang masuk surga dihitung dulu amalnya, tapi dimudahkan sama Allah. Enggak disiksa juga. Yang ketiga, orang masuk surga harus disiksa dulu. Itu orang yang beriman. Ya. Mampir yang neraka sih.
Tetapi kalau sudah dijauhkan dari neraka, otomatis masuk surga. Maka dalam surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses hidupnya. Ya. Telah beruntung dia. Maka itu nikmat yang terbesar, seperti yang sering kita minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa itu kebaikan di akhirat? Husnul khotimah. Di alam kubur selamat dari siksa kubur. Ketika di padang mahsyar dipermudah perhitungan amalnya. Nyebrang sirat selamat masuk surga. Ya. Plus wakina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka. Di antaranya para hadirin puasa. Ya. Menjauhkan pelakunya dari neraka sejauh-jauhnya. 4. Orang yang puasa akan dimasukkan ke dalam surga. Pernah seorang sahabatnya bernama Abu Umamah Al-Bahili, dalam hadis rawahu Al-Imam An-Nasa'i, sahabat Abu Umamah bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya, wahai Rasulullah, amal apa yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bisawm la mislalah. Puasalah kamu. Puasa itu enggak ada tandingannya. Masya Allah. 5. Orang yang puasa itu sebagai kafaroh. Penebus kekurangan kita, kesalahan kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi, ujian seseorang yang berkaitan dengan 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 tetangganya. Tukafiruha bisolah, bisa ditebus dengan sholat. Wasyam, puasa. Wasodakoti, sodakoh. 3-tiganya ini terkumpul dalam bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan orang semangat sholat, semangat sedekah, semangat puasa, gitu. Bahkan orang yang tadinya tidak sholat pun ikut sholat, gitu. Tapi nanti kalau ada orang baru sholat ke masjid, jangan didengarin. Dengarin mas penang masjid. Ampun, mungkin rasitin masjid. Alhamdulillah, karena Ramadan ini memang Allah membuka rahmat. Ya. Orang yang tadinya tidak ingin ke masjid, dari ke masjid, itu rahmat, jangan dilokke. Gitu. Ibu-ibu juga demikian. Beng apa yu nggo ruko, golek-golek serandal bengko. Ampun. Alhamdulillah. Karena memang Ramadan ini Allah turunkan rahmat, anzala fihi rahmah. Allah turunkan rahmat. Ya. Itu yang keberapa? 5. Yang ke-6. Bapak Ibu para jamaah, puasa itu nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang yang melakukannya, yang mengerjakannya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu wal Qur'an yusafi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat, pertolongan, ya, pembelaan kepada siapa? Kepada seorang hamba yang puasa, yang baca Al-Quran. Yaqulu siyam, sampai puasa berkata, ay Rabbi manatu ato'ama wa syahwah. Ya Allah ya Rabbi, aku dulu di dunia menjadi penghalang baginya makan, minum dan menyalurkan syahwat. Di siang hari enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh menggauli istrinya. Kenapa? Puasa penghalangnya. Fasyafi'ni fihi, izinkan saya untuk beri syafaat kepadanya ya Allah. Wa yaqul Quran, Al-Quran berkata, ay Rabbi manatuhu an-nauma bilail. Dulu aku di dunia menjadi penghalang baginya apa? Tidur malam.
Dia sampai sedikit tidur malam. Untuk apa Bapak Ibu? Membaca Al-Quran deres. Syafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Kanjeng Nabi mengatakan, Fayus syafi'ani, keduanya memberikan syafaat. Ya, 7. Orang yang berpuasa nanti akan disediakan pintu khusus di surga. Pintunya khusus. Namanya Babur Royan, pintu Ar-Royan. Seperti yang Nabi sebutkan dalam hadisnya rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Royan. Di surga terdapat sebuah pintu yang namanya Ar-Royan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang pintu itu dari kiamat nanti akan dimasuki khusus orang yang berpuasa ketika di dunia. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa masuk lewat pintu itu. Fa idza dakhalu ughliqa. Ketika orang yang berpuasa telah masuk semuanya bleng entek, ditutup pintunya. Lailiane ra kena mlebu lawang kuwi mau. Wa man dakhala syariba, barang siapa yang masuk ke dalam surga akan meminum airnya surga. Wa man syariba lam yatma abadan. Barang siapa yang meminum airnya surga enggak akan kehausan selama-lamanya. Itu poin-poin penting motivasi kita untuk ibadah puasa. Diampuni Allah, diberi pahala besar, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga sebagai kafarah, kemudian sebagai pemberi syafaat nanti, dan akan diberi pintu khusus. Terakhir, bulan Ramadan, di samping bulan berkah, bulan puasa, juga di bulan Ramadan ini pintunya surga semua dibuka. Tidak ada satu pintu yang ditutup, tetapi tidak kelihatan. Engko nek ketok awake dhewe niku menungso poso kabeh. Soalnya apa, Pak? Dibuka lawange surga, ketok jerone midodari apa meneh. Wayune dino diplong. Mbah ayune pol. Ya. Bidadari itu loh, Pak, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seperti apa? Mutiara. Kempling, bening, walus, mulus, putih. Gitu? Seandainya mereka pakai gaun pengantin 70 kali lapis. Lapis 70, Pak, tembus pandang. Ayune pol niku. Akhlake apik, rupane wayu. Fihinna khairatun hisan. Pengen mboten, Mas? Pengen asal midodari mboten? Tapi ibu nanti di akhirat ketika di dunia menjadi orang yang beriman, mau beramal soleh, ayune ngungkuli midodari, apike ngungkuli midodari. Mana dalilnya? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Laki-laki melebihi malaikat, perempuan melebihi bidadari. Nek iman dan amal soleh. Juga pintunya neraka ditutup semuanya. Dan setan-setan dirangket sehingga mereka tidak bebas menggoda manusia. Dan di bulan Ramadan, Bapak Ibu, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan terdapat satu malam. Yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bayangkan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Ya. Artinya apa? Orang beribadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Umat-umat terdahulu tetapi tidak pernah berjumpa yang namanya Lailatul Qadar. Itu lebih baik para pegawai Telkom sini ketika malam Lailatul Qadar dia melek. Meleknya untuk apa? Ibadah.
Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama, niku ngadeg niku artosipun gerak menghidupkan. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Kepadatan berkahnya itu melebihi kebaikan selama 1000 bulan. Bapak Ibu, bulan Ramadan itu berkah semuanya. Dari awal sampai akhir, malamnya, sorenya, siangnya berkah. Tetapi kepadatan barokahnya yang terpadat ketika 10 hari terakhir. Ya. Di malam-malam 10 hari terakhir. Kemudian dari 10 hari terakhir itu kepadatan berkahnya di malam Lailatul Qadar. Maka di malam itu kata Nabi apa? Malaikat turun ke bumi, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, dalam surat Al-Qadar. Dan Nabi mengatakan jumlahnya berapa? Aksaru min adadil hasa, lebih banyak daripada kerikil-kerikil di bumi. Ya. Ini Lailatul Qadar. Malam penuh keberkahan. Maka Nabi bersabda, man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam itu, dia akan rugi. Akan rugi Bapak Ibu. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi memberi motivasi kepada kita untuk mencari. Dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau, kalian usahalah, iltamisu, carilah. Apa yang dicari? Lailatul Qadri. Lailatul Qadar. Loh kapan? Fil witri minal asri al-awakhir min Ramadan. Di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Lailatul Qadar itu adanya satu, cuma di bulan Ramadan saja. Maka eman-eman setahun sekali. 2, Ramadannya pun di 10 hari terakhir. 3, 10 hari terakhir adanya di malam hari. 4, 10 malam itu cuma ada 1 malam tok. Malamnya ganjil dan 1 malam tok. Ini. Yang mana malam itu penuh kebaikan, penuh keberkahan. Maka dalam ayat lain Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dulu di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau Kanjeng Nabi nyuruh kita mencari, gitu. Dan Nabi sudah mempraktekkan setiap 10 hari terakhir kebiasaan Kanjeng Nabi itu iktikaf di masjid. Meskipun tidak harus iktikaf. Yang terpenting kita tuh menghidupkan malam-malam itu para jamaah. Maka jangan sampai terbalik, kita rubah mindset kita dan masyarakat kita. Terkadang kita lihat di masjid kampung kita. Ketika awal Ramadan penuh. Tapi ketika akhir nek awal Ramadan masjidnya kebak direwangi masang kajang. Ternyata 10 hari terakhir tinggal pada kemana coba? Kita husnudon tawaf di Masjidil Haram. Gitu Pak ya. Kita udah pindah mereka. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, mari kita rubah. Pak, jenengan uang 100.000 sama 100 juta pilih mana? 100.000 sama 100 juta pilih mana? Ya 1 juta kan? Pahala 27 derajat sama 1 pilih mana? 27. Kebaikan 1 malam padat
Itu bandingannya berapa? Melebihi 1000 bulan. Pilih mana coba? Ya pilih 1 malam penak nyambut gawe mur sewengi. Itu ngungkuli 1000 sasi. Sekitar 83 tahun. Masya Allah. Itu semua karena kemurahan Allah. Maha murahnya Allah kepada kita. Sehingga Bapak Ibu para jamaah, Allah syariatkan bulan Ramadan untuk beribadah puasa. Sesungguhnya Allah ingin menjadikan orang yang berpuasa itu jadi orang yang bertakwa. Ya. La'allakum tattaqun. Dengan melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan, melaksanakan puasa, menjaga lisan dan seterusnya, sehingga agar manusia itu apa? Menjadi orang yang bertakwa, dan nantinya diharapkan ketika keluar dari bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya. Ya. Oleh karena itu bulan Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, penutup. Tadi terakhir kan, sekarang penutup. Dalam hadis rawahu al-Imam Ibnu Hibban Ibnu Khuzaimah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril pernah mendatangi saya. Faqala, Jibril berkata, ya Muhammad, Muhammad, man adraka Ramadhana, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, fa kharaja falam yughfar lah, terus keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya, famata dakhalan nar, kalau dia mati masuk neraka. Barang siapa berjumpa dengan bulan Ramadan, terus kemudian dilewati Ramadan itu, dosanya enggak diampuni, kalau dia mati masuk neraka. Abadahullah fakul amin, fakultu amin. Katakan amin, amin. Artinya apa? Kenapa kok tidak diampuni? Karena mungkin ketika Ramadan tidak peduli dengan puasa. Dia enggak puasa. Tidak memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Momen-momen terpenting untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ramadan diantaranya. Ya, oleh karena itu orang zaman dulu kenapa semangat? Karena memang tahu keutamaan-keutamaannya. Dan mereka menginginkan itu semuanya. Bahkan sampai belum pengen mati kalau belum ketemu dengan bulan Ramadan. Menes Ramadan terserah. Ya toh? Pengen mati Pak. Ya terserah Allah toh nggih. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu para jamaah, kita berharap hari tinggal sekitar 2 hari lagi. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi iman dan semangat beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas. Kemudian semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menghidupkan malam-malamnya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita, sholat kita, siam kita, sedekah kita, qiraatul Quran kita. Dan semoga seandainya Allah takdirkan kita keluar dari Ramadan, dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah SWT. Dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi tausiah dari Bapak Ustadz Abdurrahman. Semoga yang disampaikan beliau tadi bisa menambah motivasi kita, semangat kita, agar puasa kita di bulan Ramadan tahun ini dapat maksimal dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian untuk acara di siang hari ini. Kita tutup dengan doa akhiratul majlis. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.